Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Ini adalah video kelanjutan dari video kemarin, yaitu tentang meliuk dan menerjang dalam materi Bahasa Indonesia kelas 4 SD bab 4. Video pertama kita telah belajar mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks. Untuk link video pertama kamu bisa lihat di deskripsi ya. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu laporan wawancara. Nah, seperti inilah laporan wawancara si Nurul. Sekolahnya SD Mandiri, Banteng, kelas 4, tanggal 24 Januari 2021, orang yang diwawancarai yaitu Puspita. Kuat untuk melindungi oleh Nurul Hidayati. Kak Puspita adalah seorang pesilat tangguh. Dia telah banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Berikut ini hasil wawancara saya dengannya. Sewaktu Kak Puspita masih kecil, awalnya dia tidak tertarik ilmu bela diri. Suatu saat dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan, tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan. Sejak itu, dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Ketika masuk SMP, ada ekstrakurikuler pencak silat. Dia segera mendaftar. Ternyata belajar silat itu asik dan seru. Kak Puspita kemudian bergabung di sebuah perguruan silat. Awalnya, Kak Puspita ingin menguasai silat supaya bisa melawan pengganggunya. Dia terpikir untuk suatu saat membalas perbuatan para pengganggunya. Namun setelah mendalami silat, Kak Puspita jadi mengerti bahwa silat harusnya bukan untuk balas dendam. Silat justru untuk berteman dan melindungi. Kata Kak Puspita, di dalam gerakan pencak silat terkandung banyak nilai luhur. Misalnya dalam sikap pasang. Ada beberapa sikap pasang, biasanya dilakukan dengan tangan dalam keadaan terbuka, bukan mengepal. Artinya silat itu bukan untuk berkelahi atau menyakiti. Kalau ada yang menyerang, hal pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menghindar dan menangkis. Kalau dia masih menyerang, barulah kita patahkan gerakannya tanpa melukai. Manfaat yang dirasakan Pak Puspita setelah menekuni pencak silat antara lain, tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar, lebih mudah berkonsentrasi, dapat banyak teman, serta menjadi orang yang lebih baik. Kak Puspita menjelaskan bahwa keberhasilannya dalam pertandingan-pertandingan adalah berkat disiplin dalam latihan. Kak Puspita mengatakan bahwa ini tidak hanya berlaku pada silat. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh, pasti akan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya, Kak Puspita berharap bahwa anak-anak seusia saya belajar ilmu bela diri, terutama silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli negara kita. Jadi di samping mendapatkan banyak manfaat untuk diri sendiri, sekaligus juga melestarikan budaya bangsa Indonesia. Berdiskusi, diskusikan isi teks laporan wawancara kuat untuk melindungi pada halaman sebelumnya. Berbicaralah dengan suara yang jelas agar pembicaraan kalian dipahami dengan baik. Gunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai panduan. Nomor 1, judul laporan di atas adalah kuat untuk melindungi. Menurut kalian, apa makna yang ingin disampaikan penulis dengan judulnya ini? Maknanya tergantung dari pemahaman adik-adik sendiri. Misalnya, jika kita kuat, itu bukan berarti kita untuk menyakiti atau berkelahi, namun untuk melindungi diri. Nomor 2, apakah kalian setuju bahwa ilmu bela diri bukan untuk berkelahi? Jelaskan jawaban kalian. Ya, tentu benar ya. Bela diri bukanlah untuk berkelahi karena tujuan bela diri adalah untuk melindungi diri. 3. Apa ilmu bela diri yang ingin kalian pelajari? Mengapa? Nah, kira-kira apakah kamu juga ingin mempelajari tentang pencak silat? Dan kamu ingin pelajarinya untuk melindungi diri dan melestarikan budaya Indonesia. Kira-kira apa saja daftar pertanyaan yang diajukan Nurul? Sesuai dengan teksnya, banyak ya pertanyaan yang diajukan Nurul. Contoh, sejak kapan mulai belajar bela diri? Lalu ada pula yang memotivasi untuk mengikuti pencak silat dan lain-lain. Kamu bisa tambahkan sendiri. Dengan mendiskusikan isi teks laporan wawancara kuat untuk melindungi, kalian belajar untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Bahas bahasa. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari informasi tertentu. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang diwawancarai, yaitu yang menjawab pertanyaan. Untuk dapat mewawancarai dengan baik, kalian harus berlatih. Berikut ini hal-hal yang harus kalian perhatikan. Langkah-langkah persiapan yaitu buat janji bertemu dengan narasumber. Siapkan daftar pertanyaan, siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat perekam, siapkan kamera jika ada. Informasi yang perlu dicatat, jawaban sesuai daftar pertanyaan, identitas narasumber, dan tanggal wawancara diadakan.
Agar siap dan percaya diri, pelajari semua tentang narasumber. Kuasai daftar pertanyaan wawancara, berlatih mengajukan pertanyaan sebelum melakukan wawancara sebenarnya. Sikap saat wawancara, bersikap sopan dan menghormati narasumber, menyapa dengan sapaan yang sesuai, misalnya bapak, ibu, kakak, dan lainnya. Berbicara dengan tenang dan berbahasa Indonesia yang baik, singkat dan jelas. Cara berbicara, nada suara jangan terlalu keras tetapi juga tidak terlalu pelan. Gunakan intonasi yang sopan, ucapkan pertanyaan dengan jelas. Bahasa tubuh dan penampilan, berdirilah atau duduklah dengan tegak. Tataplah narasumber saat berbicara, tatap mata narasumber secara wajar. Gunakan gerak tangan untuk menegaskan sesuatu. Berpakaianlah dengan sopan dan rapi. Isi laporan hasil wawancara, informasi nama narasumber, nama pewawancara, tanggal wawancara, foto jika ada, dan jawaban narasumber atas daftar pertanyaan yang dituturkan ulang oleh pewawancara. Menulis, lakukan wawancara dengan orang di sekitar kalian yang ingin kalian ketahui pengalamannya. Kalian boleh menjadikan petugas pos, teman yang pernah memenangi lomba membaca puisi, atau seorang kakak yang jago berenang sebagai narasumber. Ikuti langkah-langkah persiapan wawancara, persiapkan daftar pertanyaan seperti di bawah ini. Setelah kalian melakukan wawancara, tuliskanlah hasilnya berupa laporan wawancara. Nah, inilah panduannya. Dengan menggunakan panduan ini, kamu bisa memulai wawancaramu dan ketahui pengalaman dari seorang narasumber yang kamu tentukan sendiri. Di situ ada nama, kelas, sekolah, dan tanggal, ada bagian perkenalan, kemudian sampaikan tujuannya. Lalu kamu tuliskan pertanyaan pertama sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah kamu buat sebelumnya. Lalu catatlah jawaban narasumber. Terus lakukan sampai pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, setelah kamu mendapatkan pengalaman dari narasumber, maka kamu sampaikan kesimpulannya. Sampaikan terima kasih dan salam penutup. Contohnya, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum. Jadi, dalam kegiatan ini, kalian belajar melakukan wawancara dan menuliskan laporannya. Membaca, bacalah dengan baik teks berikut ini, lalu ceritakan kembali dengan kalimat kalian sendiri. Judulnya adalah Tepuk Bulu. Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Pada setiap generasi, selalu ada pemain bulu tangkis Indonesia yang menorehkan prestasi. Dunia mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1992. Bulu tangkis, yang juga disebut badminton, termasuk olahraga populer di dunia. Bulu tangkis tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Buktinya sekarang banyak negara yang menunjukkan peningkatan prestasi. Padahal sebelumnya, bulu tangkis didominasi oleh Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. Bulu tangkis sendiri adalah cabang olahraga yang berusia sangat lama. Dulunya, alat untuk bermain bulu tangkis menggunakan tongkat sederhana sebagai raketnya dan buntalan wol sebagai bolanya. Lama-lama, permainan bulu tangkis dikenal banyak orang. Tongkat pemukul diganti raket yang lebih modern. Bola wol diganti bola dari bulu yang disebut kok. Tata cara memainkannya pun dirumuskan agar seragam. Olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Dalam pertandingan percobaan di Olimpiade Munich, Jerman pada 1972, Indonesia mampu menyumbangkan 2 medali emas melalui pemainnya, Rudi Hartono dan pasangan ganda putra Ade Chandra dan Christian Hadinata. Sejak itu, Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan badminton tingkat dunia. Total ada 19 medali yang terkumpul dari pesta olahraga terbesar dunia tersebut. Bahas bahasa, majas personifikasi. Majas adalah cara penyampaian melalui kiasan. Personifikasi artinya diumpamakan seperti manusia. Majas personifikasi adalah jenis kiasan yang mengumpamakan benda mati dapat bertingkah laku seperti manusia. Pada teks tepuk bulu terdapat beberapa kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Dapatkah kalian menemukannya? Salin di buku tulis kalian. Contoh kalimat yang menggunakan majas personifikasi: nomor 1, badminton tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. 2, olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Contoh lainnya, Indonesia masih merajai dunia olahraga badminton. Contoh lain, dunia mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas. Atau, sejak itu, Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan bulu tangkis tingkat dunia. Nah, untuk contoh-contoh lainnya, kamu bisa baca kembali teksnya, kamu tentukan yang mana kalimat menggunakan majas personifikasi.
Latihan. Untuk kegiatan ini, kamu perlu bekerja berpasangan dengan teman. Perhatikan benda-benda di sekitar kalian, misalnya pensil, sepatu, sapu, pohon, daun, matahari, dan sebagainya. 2. Bayangkan benda itu dapat bertingkah laku seperti manusia. Sesuaikan dengan keadaan saat ini. Misalnya, kalian melihat teman kalian menulis dengan pensil. Pensil itu bergerak di atas kertas. Kalian bisa membuat sebuah kalimat, majas personifikasinya. Pensil Dita menari-nari di atas kertas dan bercerita tentang liburan sekolah. Yang mana pensil diumpamakan sebagai manusia yang bisa menari-nari. Dan nomor 3, kalian dapat menuliskan majas personifikasi yang sudah kalian temukan di selembar kertas, lalu buatlah hiasan dan gambar yang sesuai. Tempelkan atau pasanglah karya kalian pada papan pajangan di kelas seperti yang ada pada gambar. Menulis pengalaman menonton bulu tangkis. Buatlah karangan sebanyak 3 paragraf tentang pengalaman menonton bulu tangkis. Tulislah di buku kalian. Jika kalian belum pernah menonton permainan bulu tangkis, kalian boleh menulis pengalaman menonton olahraga lain. Untuk memandu kalian, jawablah pertanyaan dengan semua kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contohnya seperti di bawah ini. Apa? Sebutkan kegiatan yang kalian ceritakan, yaitu pengalaman menonton bulu tangkis. Siapa? Kalian dapat menjelaskan siapa pemainnya, pemenangnya, atau dengan siapa kalian menontonnya. 3. Di mana? Jelaskan tempat pertandingan dan tempat kalian menonton, misalnya di sekolah, di lapangan, atau di televisi. 4. Kapan? Jelaskan waktu kalian menonton permainan bulu tangkis tersebut. Tahukah kalian, supaya praktis, terkadang orang menyebut semua kata tanya sebagai asdi kamba atau adik simba. Ayo kita lanjutkan yang mana bagian M dan B-nya. Mengapa? Jelaskan dalam rangka apa kegiatan tersebut. Misalnya pertandingan antar sekolah, lomba 17-an, kejuaraan dunia, atau latihan saja. Bagaimana? Kalian dapat menjelaskan jalannya permainan bulu tangkis tersebut, misalnya seru, menarik, atau malah menegangkan. Kalian juga dapat menceritakan perasaan kalian saat itu. Ingatlah untuk memeriksa kalimat, ejaan, dan tanda baca dalam karangan sebelum kalian kumpulkan. Selamat menulis, jangan lupa gunakan pertanyaan adik Simba agar memudahkan kamu membuat karangannya. Nah, selanjutnya ada jurnal membaca. Jurnal membaca ini videonya terpisah ya, ada 3 buku, yaitu Ayo Berlatih Silat, lalu Topeng Dadak Merah, dan Ketika Gilang Ingin Seperti Kak Sita. Untuk link videonya kamu bisa lihat di deskripsi. Nah, dalam video tersebut juga dijelaskan bagaimana cara mengisi jurnal membacanya. Nah, sekian dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.